dengan sorak-sorak dan dengan muka yang ceria. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga sampai sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kiranya Tuhan memberkati kepada kami dari awal sampai akhirnya, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri ya? Masih ya? Kita lanjut puji-pujian kita. Kita mau menaikkan pujian Hai Dunia Gembiralah. Mari kita bertepi sapa dengan kanan kiri kita. Mari Bapak Ibu sampaikan salam dengan kanan kiri kita sambil menaikkan pujian ini. Yesaya 9 ayat 1-6 dan Jaga akan membacakan Lukas 2 ayat 1
Ya, untuk di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Hud yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi kumpang api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang-orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Tiberius menjadi wali negeri di Sisia. Maka pergilah semua mencarikan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem. Ia berasal dari keluarga dan keturunan, supaya didaftarkan bersama-sama dengan tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi ia untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan digabungkannya di dalam balungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka keluar. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawasan mereka pada waktu malam. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan bersinar di kuning mereka dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tapi itulah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita tahu. Dan inilah tandanya bagimu, bahwa engkau menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dikawin dalam balungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di atas manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih Mas Ferry. Jaga selalu berbagi. Bapak Ibu, bagaimana jadinya kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia? Dia tidak lahir di dalam dunia ini. Kita tidak akan punya harapan. Kita tidak akan punya masa depan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Marilah kita bersukacita karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dia yang rela turun, lahir dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Baik, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Jemaat GKI Silo. Kiranya pujian ini berkati kita semua. Waktu yang tepat persilakan.
Baik Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam pernikahan dan mari kita mengingat makna kelahiran Tuhan Yesus bagi hidup kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan malam kudus dan nanti akan dilanjutkan untuk prosesi penyerahan diri. Thank
kita merayakan kelahiran Tuhan kita tidak lengkap kalau tidak merayakan firman Tuhan ya, karena itu sumber kekuatan, sumber pegangan untuk kita. Nah, ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sophia Wara Lasminandi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Yesus padamu ku berserah. Bapak dan Saudara, terpujilah namamu dan bersyukur kepadamu atas semua kemurahan dan kasih sayangmu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali untuk datang kepada Engkau, untuk dapat puji Engkau dan firman-Mu. Biarlah melalui kuasa dan karya Kudus yang bekerja dalam hati kami satu persatu, mampukan kami dapat hidup berdasarkan ketaatan daripada Engkau. Dan Tuhan, Engkau menolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat berbicara dan boleh memampukan kami satu persatu untuk hidup menjadi anak Tuhan yang
taat, yang setia, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan kami semua dari segala kemungkinan dosa, jauhkan kami semua dari segala rancangan iblis, dan jauhkan kami semua dari segala kuasa roh di luar Engkau. Semuanya kami tolak dan patahkan segala serangan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Salam. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan sehingga pada kesempatan sore hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, dan kiranya melalui apa yang kita lakukan pada kesempatan sore ini senantiasa kita juga diberikan anugerah kesehatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada perayaan Natal pada kesempatan sore hari ini, marilah kita buka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menegaskan akan karyanya historis serta membawa keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan semoga hikmat dari firman Tuhan pada hari ini juga menuntun kita untuk memimpin kita juga untuk hidup dengan bijaksana dan juga memahami kebenaran dengan tepat. Mari kita akan lihat Alkitab kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 ayat 20 sampai 24. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan baca secara serentak. Satu, dua, tiga. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama ya. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan dengan tema pernyataan Allah tentang pergumulan keluarga, di mana situasi yang dihadapi oleh keluarga Yusuf dan Maria ini sedang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan keluarga atau orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara semua dikasih Tuhan, di tengah sukacita Natal yang pada sore hari ini kita sedang rayakan, dan hari ini kita juga kembali diingatkan bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus itu bukanlah sekedar peristiwa yang terjadi pada peristiwa yang besar yang terjadi pada sejarah dunia, tetapi sebuah bukti bahwa Allah itu tidak jauh, sebagai bukti bahwa Allah itu tetap menyertai dan berada di tengah-tengah keluarga kita. Dan Tuhan Yesus memilih hadir bukanlah di istana ataupun di tempat yang mewah atau di tempat zona yang nyaman. Ia memilih hadir ke tengah dinamika sebuah keluarga yang sangat sederhana, yang sedang mengalami kebingungan dan mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dan keluarga Yusuf Maria ini justru menggambarkan kenyataan keluarga yang terjadi pada masa kini. Mereka mengalami suatu kebingungan, mereka mengalami ketidakpastian, kecemasan, mereka juga mengalami tekanan-tekanan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan hari ini pun juga
banyak keluarga yang mengalami tekanan-tekanan hidup dan masalah-masalah dalam hidupnya seperti konflik, masalah ekonomi, kesehatan, lalu mereka mengalami ketidakpastian dan kecemasan. Dan melalui firman Tuhan sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, kita melihat bahwa Allah itu tidak jauh. Dia datang di tengah-tengah keluarga melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan pada ayat-ayat tersebut kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan dunia ini, tetapi dia juga memulihkan keluarga. Dia juga memulihkan keluarga yang merupakan suatu tempat di mana ada kasih, luka, dan juga ada harapan, di mana ada suatu hal yang di mana keluarga kita bisa berjuang yang biasanya kita berkumpul. Dan Natal menjadi tanda bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus itu menjadikan tanda bahwa ketika Allah itu hadir, ya tidak ada pergumulan keluarga yang begitu berat yang dapat dipulihkan olehnya. Dan karena sebagaimana yang firman Tuhan tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu adalah janji firman Tuhan yang kita bisa lihat. Saudara dikasih Tuhan, bahwa Allah hadir bukan karena keluarga kita itu hebat, Allah hadir bukan karena keluarga kita itu sempurna. Allah hadir karena kita itu membutuhkan Dia. Allah hadir karena kita itu perlu Tuhan, bukan hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, enggak, tapi setiap waktu kita perlu Tuhan. Selama kita hidup dan tinggal dalam dunia yang fana ini, kita tetap selalu perlu Tuhan. Dan agar hati kita itu semakin diteguhkan bahwa Tuhan hadir untuk menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera di bumi. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video sebagai Bukan dari semua yang pernah terlihat, curi dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Ya, demikian cuplikan video. Ya, dalam tantangan yang dihadapi oleh keluarga, ada pun tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu bekerja untuk memelihara kehidupan kita sepanjang hari. Ya, hal yang membuktikan pertama itu adalah Allah hadir dalam keluarga yang penuh pergumulan. Mari kita akan lihat ayat yang ke-21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara dikasih Tuhan, nama Yesus itu berasal dari kata Yesua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Makna dari keselamatan ini bukanlah sekedar bebas dari masalah, tidak. Makna dari keselamatan di sini adalah penyelamatan dari dosa, yaitu akar dari rusaknya hubungan, termasuk juga hubungan dalam keluarga, hubungan dalam rumah tangga. Dan berdasarkan riset keluarga modern itu menunjukkan bahwa kerusakan relasi itu biasanya berakar dari ketidakjujuran, egois, kekerasan hati, lalu juga
kebohongan, kesombongan, dusta, iri hati, dengki, perselisihan, dan lain sebagainya, dan hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia darinya. Dan keluarga mengalami pemulihan jika menjadikan Yesus sebagai pusat pembelajaran dalam kehidupan kita. Dia memberikan kuasa untuk mengampuni, sebagaimana ditegaskan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 yang katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus juga memulihkan hati yang terluka. Sebagian dari firman Tuhan, salah satunya dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 18. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan Yesus juga memberikan kasih yang rendah, di mana dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 3 di sana dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Saudara dalam kasih Tuhan, kita belajar dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 itu dibangun di atas struktur profetis perjanjian lama yang menegaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Dan secara historis kita belajar bahwa keluarga Yahudi pada zaman abad pertama itu mereka menghadapi suatu norma sosial yang sangat ketat. Kalau kita melihat kehamilan Maria sebelum dia itu menikah, itu bisa membawa hukuman sosial, bahkan hukuman hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24. Ya. Lalu kita melihat bahwa atmosfer keluarga dari Yusuf dan Maria ini mereka sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Keluarga Yusuf dan Maria ini sedang dalam situasi yang tidak ideal. Mereka sedang bertunangan, lalu tiba-tiba Maria ini mengandung. Dalam kebingungan dan konflik di dalam hati Yusuf, di sini Allah tidak diam, Allah bekerja. Mari kita melihat kembali sebuah pengalaman yang terjadi. Ada seorang wanita yang hidupnya berantakan dan dia terjebak dengan kebiasaan yang buruk dan dipenuhi dengan perasaan yang bersalah. Dan suatu hari dia masuk ke suatu persekutuan atau kebaktian yang kecil, kebaktian ibadah kecil, dan membaca sebuah kitab di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 yang menjelaskan tentang Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Lalu setelah dia mendengarkan kitab tersebut, hatinya tersentuh secara langsung. Pada waktu itu dia pulang dengan hati yang lebih ringan lagi dibandingkan sebelum dia mendengarkan kabar dari kisah tentang Matius 1 ayat 21 tersebut. Dia pulang dengan hati yang lebih ringan karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang sempurna. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya, termasuk wanita tersebut. Saudara Tuhan, dari saat itulah ia mulai melangkah dengan harapan yang baru. Yesus menyelamatkan orang dari belenggu dunia penuh dosa. Dan Yesus menyelamatkan hubungan, Dia memulihkan kasih, Dia mengampuni dosa, Dia juga mengembalikan kedamaian. Dan Allah tidak menunggu situasi ideal baru Allah hadir, enggak. Justru Allah masuk dalam situasi yang kritis, bahwa Dia hadir di tengah-tengah krisis. Dan ada Natal ini adalah merupakan suatu bukti bahwa Allah berinisiatif untuk memulihkan keluarga, untuk menyentuh keluarga yang retak, yang goyah, ataupun
keluarga yang takut. Dan jika keluarga kita itu menghadapi suatu masalah, tekanan ekonomi, masalah kecemasan, masalah-masalah rumah tangga, mengalami konflik ekonomi, komunikasi, kesehatan, dan dari sini Natal adalah janji bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah jauh dari kita. Natal adalah undangan untuk membawa keluarga kembali datang kepada Tuhan Yesus yang menjadikan pusat pembelajaran dalam kehidupan kita. Allah tidak menunggu keluarga menjadi sempurna baru dia lahir, enggak. Jadi dia justru masuk ke dalam situasi yang kacau untuk memulihkan keluarga tersebut. Dari kasih Tuhan, sebelum kita melangkah dengan bukti tanda-tanda yang kedua bahwa Allah bekerja untuk memulihkan keluarga, kita akan melihat layanan video yang kedua. Pada ini jika keluarga kita hidup tanpa takut dengan tekanan dunia, tanpa terpengaruh oleh godaan zaman, hanya berfokus pada satu hal, hidup bergaul dengan Allah. Bisakah itu terjadi di zaman sekarang? Sahabat-sahabatku, dalam kehidupan ini banyak hal yang dapat mengguncang hati dan pikiran kita. Seiring berjalannya waktu, dunia ini semakin jauh dari nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Kita sebagai orang percaya seringkali terjebak dalam arus dunia yang penuh godaan dan kehambaan. Namun, ada satu cerita di Alkitab yang dapat menginspirasi kita untuk hidup dengan cara yang berbeda dan keluarganya. Di tengah zaman yang penuh kejahatan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, demikian sudah ya. Sedikit cuplikan video tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu bekerja memelihara kita. Yang kedua adalah Allah menyatakan diri dalam ketaatan keluarga. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-22 sampai 23. Akan bacakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah bersama kita. Nubuatan Nabi Yesaya, yaitu Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu menjadikan tanda bahwa penyertaan Allah itu akan menjadi nyata apabila keluarga itu mau memilih tunduk kepada firman Allah. Dan hadirnya Allah ini bukan hanya suatu perasaan saja, dan hadirnya Allah ini merupakan suatu realitas bagi orang-orang yang taat, bagi keluarga yang taat. Dan keluarga yang mau dipimpin oleh firman Tuhan itu adalah mereka akan mengalami suatu penyertaan Allah secara nyata. Ada sebuah kisah lagi yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang melalui masa di mana ia merasa benar-benar sendirian di dalam masalah pergumulan, dalam masalah keluarga dan pekerjaannya. Ia bertanya di dalam hati, di manakah Tuhan selama aku membutuhkan dia? Dalam hatinya dia bertanya seperti itu. Lalu suatu saat dia menemukan isi dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 23 yang berbicara tentang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dari situ hatinya mulai tersentuh, hatinya mulai sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah pergi, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Ia percaya bahwa Tuhan itu tetap selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Dan sejak saat itu dia menghadapi hari-harinya dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya, dan bukan hanya sebagai janji saja tetapi sebagai kenyataan. Mari saudara, kita akan melihat cuplikan video yang terakhir sebelum kita melangkah untuk melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja
Silakan. Kemana orang-orang itu pergi? Tidakkah kalian dengar? Semua orang disuruh kembali ke tempat kelahirannya. Kaisar Agustus pemimpin Roma memerintahkan agar semua orang didaftar. Didaftar? Apa maksudnya? Dia memanggil untuk sensus, supaya dapat diketahui asal muasal dan silsilah semua keluarga. Mungkinkah perintahan apa mereka ini yang akan melahirkan bayi yang nanti dibicarakan? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Wah, ini yang asli. Mustahil ketemu mereka. Maria, jadi Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Malaikat? Aku di rumah orang tuaku. Lalu datang sinar, kebenaran dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Yang ketiga, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah bekerja melihara kita. Kita lihat ayat yang 24. Keluarga diselamatkan melalui ketaatan. Mari kita akan baca. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berkeluar seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, kita mengetahui tentang kebenaran itu adalah sangat penting. Dan Allah bekerja menyelamatkan keluarga melalui orang-orang yang taat kepadanya. Dan sebagai tugas peranan dalam kehidupan rumah tangga, baik yang terdiri dari ayah, ibu maupun anak-anak, dan semuanya itu memiliki peran sendiri-sendiri. Peran seorang ayah atau seorang suami itu adalah menjadi teladan ketaatan dalam menghasilkan perlindungan rohani terhadap keluarga. Lalu peran seorang istri atau peran seorang ibu itu adalah dia membawa ketaatan, ya, membawa ketaatan dengan kesucian dan hikmat di dalam rumah tangga. Lalu apakah peran dari anak-anak dalam keluarga itu? Peran anak-anak dalam keluarga itu adalah ketaatan untuk membuka pintu berkat dan penyertaan Allah dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga itu diibaratkan sama seperti segitiga, di mana Allah itu yang menduduki pimpinan yang tertinggi atas keluarga. Allah ada di atas, di bawahnya itu adalah ayah atau suami, sebelahnya itu adalah ibu, dan di tengah-tengahnya itu adalah anak-anak. Hubungan antara ayah, ibu atau suami istri itu harus beres, harus baik, harus benar. Dan hubungan antara ibu dengan Allah itu juga harus benar. Hubungan antara ayah atau suami dengan Allah itu juga benar. Sebaliknya juga anak-anak begitu. Namun apa yang terjadi jika hubungan antara suami istri itu retak, maka dalam segitiga itu akan bolong satu. Kalau bolong berarti yang diserang itu siapa? Saudara, menurut Bapak itu siapa yang diserang? Yang diserang itu adalah anak-anak. Kasihan kan? Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah seorang akan yang lain, termasuk pengampunan yang kita berikan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita harus rela untuk memberikan pengampunan, karena memang dalam kehidupan rumah tangga itu tidak gampang, karena akan banyak masalah, ya, akan banyak juga seringkali terjadi konflik, kesalahpahaman, dan apabila kita mungkin pernah melukai pasangan kita, anak kita jangan segan-segan untuk minta maaf. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di mana ada kerendahan hati, di situ ada kekuatan. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau meminta maaf, jangan malu-malu. Dan seringkali saya juga tekankan kepada anak-anak saya di sekolah bahwa supaya dalam kehidupan kita dengan teman, dengan guru,
Ya, utamakan supaya anak-anak untuk menghormati orang tua, termasuk juga guru itu adalah orang tua, guru adalah wakil Allah. Guru juga merupakan orang tua dari anak-anak. Sehingga saya tekankan pada anak-anak, anak-anak hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Dan saya juga menekankan saya Michael dan Gaby, kalau kamu hidup sukses selain mengutamakan Tuhan, hormati juga orang tuamu. Bukan kita itu tidak hormat, enggak, itu adalah firman Tuhan. Ya, itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu. Ya, mari kita akan didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, melalui Natal pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk individu. Tuhan Yesus datang juga untuk memulihkan keluarga yang merupakan satu kesatuan. Dan mari kita akan undang Tuhan Yesus, dan sebelumnya Yesus juga datang agar keluarga itu mengalami pemulihan damai sejahtera, keluarga mengalami harapan baru dan pengampunan dari Tuhan. Mari kita akan tetap selalu mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi pusat dalam keluarga kita, menjadikan Tuhan Yesus yang menjadikan pusat kehidupan kita sepanjang hari. Sehingga Immanuel Allah beserta kita itu akan terasa dalam kehidupan kita sepanjang hari. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Kami bersyukur atas semua anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, dan Engkau menolong kami semua karena Engkau telah menyatakan akan kasih setia-Mu yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, sama seperti Yusuf yang telah mentaati akan perintah-perintah-Mu, dan Engkau mampukan kami juga untuk dapat taat kepada Tuhan, dapat mentaati akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dapat melakukan kesadaran bahwa firman Tuhan ya benar dan amin. Tolonglah kami supaya kami dapat sanggup melakukan kebenaran firman-Mu ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kebenaran firman-Mu. Apabila dalam kehidupan kami sedang menembak dan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau menolong kami mengampuni akan dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami, dan Engkau mampukan kami juga untuk dapat saling mengampuni saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan nama-Mu, kami berdoa dan menawarkan semua doa ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Sofia Wara Lasminandi. Biarlah firman ini tidak hilang begitu saja, namun kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, hubungan suami, istri, anak-anak, itu kita butuh Tuhan Yesus sebagai modelnya, sebagai contohnya, yaitu Tuhan yang sudah mengajarkan untuk mengampuni, memberi kasih yang kasihnya tanpa syarat. Nah, itu juga menjadi teladan bagi kita, bahwa kita dalam berkeluarga juga akan memberikan kasih pada suami kita, anak kita, istri kita dengan tulus seperti yang Tuhan lakukan. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan bagi Keluarga Besar MPG SLH Koja yang akan memberikan pujian persembahan.
untuk pokok-pokok doanya untuk gereja dan pelayanan, kemudian bangsa dan negara, keluarga dan jemaat, dan saat ini kita dalam nuansa Natal. Kami mohon kesediaannya Pak Yohanes untuk berdoa bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami memuliakan nama-Mu atas kasih-Mu yang besar, karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus dan Immanuel, Allah beserta kami. Di malam Natal yang kudus ini kami datang dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat bagi gereja Kristen Nazaren atau GKN Silo dan seluruh GKN di berbagai bangsa dan negara. Kiranya Engkau terus meneguhkan setiap gembala, pelayan dan jemaat-Mu. Berikan hikmat, kesatuan dan api Roh Kudus agar GKN tetap setia memberitakan Injil Kristus menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap dan penuh tantangan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKN Silo. Tuhan, peliharalah iman setiap keluarga, anak-anak, pemuda, dan lanjut usia. Pulihkanlah yang lemah, hiburkan yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, dan tutup kebutuhan setiap jemaat, baik secara rohani maupun jasmani. Biarlah kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang penuh belas kasihan, kami juga membawa di hadapan-Mu bangsa dan negara yang sedang dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Kami berdoa bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Kiranya Engkau menjadi perlindungan, penghiburan, dan kekuatan mereka. Berikan keselamatan, pemulihan, dan harapan baru di tengah penderitaan. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, relawan, tenaga medis, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana ini. Berikan hikmat, kesehatan, dan ketulusan hati agar pertolongan akan diberikan dengan cepat, tepat, dan penuh kasih. Tuhan Yesus, dalam perang Natal ini, ajar kami untuk peka terhadap penderitaan sesama, rela berbagi, dan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi kesaksian, pujian. Adakah? Belum ada. Jika belum ada, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita. Kita akan menyambut persembahan ini dengan pujian bawa persembahanmu. Saya minta kesediaan untuk Bang Melki sama Jaga untuk membawakan persembahan dan meninggalkan. Mas Melki.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang peduli dengan kami, Engkau Allah yang tidak membiarkan kami, bahkan Engkau rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah menjadi jawab bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Kami mengucap syukur, kami menikmati ibadah ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa boleh menjadi alat untuk kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa untuk keluarga gembala dan umat ini ya Bapa, Pak Lukas, Ibu Sofian, Mas Michael, Mas Murti, Mas Mbak Jenny, dan kemudian keluarga ini Tuhan terus dikembangkan untuk alam yang boleh berjiwa mereka, menunjukkan segala kebutuhannya, segala kebutuhannya, dan menjadikan kami terima kasih Bapak, Kau juga memberkati seluruh tamu undangan, jemaat yang hadir di tempat ini. Engkau menolong kami satu persatu ya Bapak, memberkati kehidupan kami, Engkau menolong segala kebutuhan kami, dan dalam kami juga boleh menjadi anak-anak yang berkenan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Bapak Tentang Hubung. Silakan. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Ini sebenarnya ibadah perayaan Natal pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan mengingatkan kita akan pentingnya Kristus hadir di tengah keluarga kita masing-masing. Terima kasih Bu Pendeta Sofia yang sudah menyampaikan firman buat kita. Terima kasih untuk semua anggota panitia yang bekerja. MC dan singer, terima kasih Bang yang kerja keras baik sebagai musisi maupun tukang servis sound system luar biasa. Tukang Poli. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir malam hari ini. Kami mengingatkan kembali besok hari Minggu jam 9 kita akan mengadakan ibadah Minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan sebelum menerima berkat yang akan oleh Bapak Pendeta Lukas. Kita akan menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas.
kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun, karena firman itulah yang memberkati kami, firman itulah yang menolong kami di dalam kehidupan keluarga kami. Dan Tuhan selalu menolong dalam kesulitan keluarga kami, baik itu kesehatan maupun bidang ekonomi maupun keuangan. Tuhan memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah supaya jemaat-Mu boleh bersukacita dan tetap memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar kami berpisah satu sama lain, dan Tuhan memberkati kami supaya kami bertemu dengan keluarga kami, berkumpul dengan keluarga kami, dan kami boleh bersukacita karena ada damai sejahtera di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati juga lingkungan kami, RT 4, RW 6 yang kami tinggal tempat ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang kekurangan, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati ketertiban, keamanan di RT kami, supaya semua di dalam Tuhan dalam keadaan yang rukun, tentram, dan lingkungan kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan memberkati perjuangan anak-anak-Mu dalam mempersiapkan Natal bersama dengan keluarga mereka tanggal 25. Tuhan memberkati semua bisa berjalan dengan baik, dan nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, kita kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, menasihati kita, supaya kita tetap setia mulai siang, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di tahun yang akan datang. Amin. Jadi kita siarannya